Salam sejahtera bagi setiap saudara dimanapun saudara berada. Saudaraku, sepanjang bulan ini kita akan memikirkan satu topik yang baru kembali, yaitu mengenai hati nurani. Hati nurani. 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 33 akan merupakan pokok pikiran kita dalam sepanjang bulan ini dan akan ditambah beberapa ayat-ayat lagi, saudara. Konsentrasi kita pada 1 Korintus pasal 10 23 sampai 33. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan. Karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan. Karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, jangan lain kau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri. Tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku? Karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Saudara yang kekasih, memikirkan topik mengenai hati nurani yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan hati nurani adalah hati yang bercahaya atau perasaan hati yang murni yang sedalam-dalamnya. Nah, nurani itu sendiri berasal dari kata nur dalam bahasa Arab ya, yang berarti cahaya. Nah, saudaraku yang kekasih, hati nurani menjadi sesuatu yang penting kita pikirkan lagi, menjadi satu topik yang serius untuk kita pikirkan di dalam waktu-waktu ini. Karena mengingat begitu banyaknya peristiwa yang terjadi di dalam pemerintahan yang akhirnya mulai mempertanyakan atau dipertanyakan oleh setiap orang. Di manakah hati nurani? Sudahkah tidak lagi ada hati nurani? Nah, saudara, ini menjadi sangat penting bagi kita, saudara. Karena selalu langka untuk mencari hati nurani. Bahkan di kalangan orang Kristen, bahkan di dalam gereja pun mungkin menjadi sangat sulit. Karena itu kita perlu untuk menemukan hati nurani yang suci, yang kudus, yang sesuai dengan kehendak Allah. Iya kan? Nah, untuk itu kita perlu menunjukkan, mempertontonkan kepada dunia ini. Karena dunia ini sangat mendambakannya, saudara. Nah, sebelum kita lanjut, saudara, ada satu joke yang coba untuk kita pikirkan sama-sama. Ya, satu lelucon yang berkata seperti ini. Hai anak muda, ini tawaran kepada satu anak muda. Engkau akan disuruh memilih hati. Maka hati siapakah yang kau pilih? Hati pejabat atau hati pendeta? Si anak mudamu ini memikir sebentar, aku disuruh memilih hati pejabat atau hati pendeta. Lalu ia berkata, saudaraku, saya akan memilih hati pejabat. Wah, dia mulai dites. Orang lain kan kaget. Loh, kok ini orang milih hati pejabat sih? Karena zaman sekarang ini banyak pejabat yang disorot. Banyak pejabat yang menimbulkan berbagai hal-hal yang menyakitkan hati rakyat, saudara. Kenapa dia pilih hati pejabat? Nah, menarik sekali. Ketika ditanya alasannya apa? Jawabannya sangat sederhana. Ya, aku pilih hati pejabat karena hati pejabat jarang dipakai, saudara. Dia bilang begitu ya. Kalau hati pendeta terlalu sering dipakai. Nah, saudara, joke ini hanya untuk mengingatkan berapa banyak pejabat-pejabat yang tidak lagi memakai hati nuraninya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tetapi hanya mereka memakai kekuasaannya untuk menjalankan dan mencapai apa yang diinginkannya. Mereka tidak lagi peduli kepada penderitaan dan jeritan hati rakyat. Mereka begitu mudah untuk menebut diri sebagai profesional.
Mereka begitu mudah untuk menyebut diri sebagai pahlawan. Mereka begitu mudah untuk menepuk dada dan berkata, aku yang berjasa di atas segala-galanya. Seakan-akan rakyat Indonesia ini cuma sampah semuanya. Seakan-akan rakyat Indonesia ini adalah orang-orang bodoh yang harus mengiyakan setiap kalimat mereka. Seakan-akan rakyat Indonesia ini tidak lagi ada yang berpendidikan. Hati nurani sudah menjadi mati, saudara. Hati nurani tidak lagi berbunyi. Hati nurani itu tidak lagi berguna. Terlalu jarang dipakai, terlalu sering disimpan. Nah, saudara, saya pikir pilihan anak muda tadi cukup bijak, bukan? Kalau Anda mau beli mobil, kan pilih dong mobil bekas yang jarang pakai, kan? Bukan yang sering pakai. Yang jarang pakai mahal loh harganya. Nah, hati pejabat di Indonesia cukup mahal, saudara ya. Karena jarang dipakai tadi. Nah, saudara. Nah, sekarang kita akan memikirkan, membicarakan mengenai hati nurani ini. Secara umum kita mau membicarakan dulu pembentukan hati nurani. Saya bagi dua hal, pembentukan hati nurani secara umum, pembentukan hati nurani secara khusus. Supaya kita bisa membedakan nanti dan memahami prinsip-prinsip. Mengapa sampai ada orang Kristen tidak lebih baik dari orang yang bukan Kristen. Ya, ini realita. Kita mesti berani. Kita jangan gagah-gagahan terus karena sudah jadi Kristen. Rasa diri paling hebat, paling super, paling jago. Padahal kita sering juga jadi sampah di tengah-tengah zaman ini. Kita tidak menjadi berkat. Nah, kita harus hati-hati ya. Sebelum saya lanjut, saya perlu ingatkan saudara. Kalau kita berbicara tentang korupsi KKN begitu ya. Waduh, kita jengkel ya. Negara ini korupsi. Tapi nanti dulu, apakah di gereja tidak korupsi? Apakah orang-orang Kristen dipastikan dan dijamin tidak korupsi sebagai seorang pekerja? Nggak ada yang bisa jamin kan saudara? Kita mengatakan, wah dunia ini ribut saja. Dan saya mau tanya dulu saudara. Apakah kira-kira orang Kristen tidak pernah ribut? Apakah kira-kira gereja aman, tentram, damai, dan sejahtera? Nanti dulu, saudara. Ya. Kalau kita berkata, jurang kekayaan dan kemiskinan terlalu lebar di Indonesia ini perlu diperkecil. Saya mau bertanya. Apakah di gereja jurang kekayaan dan kemiskinan itu sudah begitu dekatnya sehingga nyaris tidak lagi kelihatan perbedaan karena ada pemerataan? Nanti dulu, saudara. Cuma harus diakui, kita sebagai orang Kristen sangat jago mengkamuflase, sangat jago mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang bermutu dalam tanda petik. Seakan-akan kita baik, seakan-akan kita hebat. Tetapi kurang kita mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang mengkoreksi diri, yang memerlukan kejujuran dan keberanian. Bahwa kita memang bukan apa-apa. Tapi Alkitab firman Allah lah yang apa-apa, yang luar biasa. Bahwa kita adalah orang yang perlu belajar. Nah, saudara-saudara, disitulah diperlukan hati nurani. Hati nurani akan membawa kita untuk membicarakan realita. Bukan fenomena. Hati nurani membawa kita untuk mengatakan apa adanya. Bukan rekayasa. Hati nurani akan menolong kita untuk jujur. Bukan memanipulasi. Hati nurani akan mengatakan kita untuk mengatakan kebenaran. Bukan sekedar retorika atau gaya bicara yang luar biasa. No. Nah, saudara, mari kita lihat baik-baik. Mari kita pikirkan baik-baik. Saya ataupun saudara perlu dikoreksi. Saya ataupun saudara perlu untuk memperhatikan dengan seksama. Sudah seperti orang Kristen, apakah kita ini di hadapan Tuhan kita yang hidup, yang suci, yang kudus itu? Nah, ini mari kita pikirkan. Nah, saudara, pembentukan hati nurani itu dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi jangan dulu pergampang-gampang begitu ya. Masa lalu seseorang sangat menentukan kecepatan atau lambatnya pembentukan hati nurani itu sendiri. Yang pertama saudara, pembentukan hati nurani secara umum adalah berkaitan dengan pendidikan keluarga atau pola hidup keluarga. Seperti apa keluarga membentuk seseorang? Kalau anak itu dilatih di tengah-tengah kehidupan keluarga, misalnya bikin salah, enggak ditegor begitu ya. Mencuri, diketawain misalnya kan. Ya nanti dia besok-besok nyuri nggak akan rasa salah, saudara. Ya nggak ada yang istilahnya kita bilang guilty feeling begitu ya. Enggak, udah biasa kok. Nah ini pola keluarga sangat mempengaruhi. Demikian juga pola budaya. Bagaimana kehidupan budayanya atau adat istiadat yang dianutnya. Apakah adat istiadat yang dianutnya mensahkan balas dendam misalnya. Sehingga dia kalau balas dendam, dia nggak rasa salah. Malah kalau dia nggak balas dendam, dia rasa justru salah. Nah ini kan jadi sobek-sobek nggak karu-karuan nih hati nurani saudara. Karena dibentuk menjadi hati nurani yang tidak lagi menjadi satu yang murni, yang indah, yang baik. Tetapi menjadi satu yang rusak, yang kacau balau. Yang perlu perbaikan. Yang ketiga juga mempunyai pengaruh daripada pendidikan.
Pendidikan itu maksudnya sekolah. Seperti apa yang diterimanya di sekolah. Iya. Kalau di sekolah sudah terbiasa kok dia nggak naik kelas. Boleh bayar supaya naik kelas. Ya saudara-saudara, ini mah bakal menjadi orang-orang atau menjadi pejabat yang akan mengulang suksesnya di Bank Bali nanti ini orang-orang begini ya. Karena dari sekolah memang biasa kok. Tergantung toh triknya. Korupsi, kolusi enggak apa-apa. Yang pentingnya itu satu loh, jangan ketahuan. Lah kalau sudah gini kan nuraninya mati saudara. Besok-besok dia korupsi, besok-besok dia kolusi, nggak jadi masalah. Oh sepanjang dia sekolah naik kelas itu ya begitu kok. Kacau jadinya. Pengaruh lingkungan. Seperti apa lingkungannya? Oh lingkungannya biasa. Free sex. Ya, seks bebas itu enggak apa-apa. Lah, kalau orang sudah seperti ini, ya enggak karu-karuan. Kalau dia melakukan seks bebas, kalau dia melakukan kemudian apa kita sebut sekarang narkoba begitu ya. Ya nggak jadi masalah, dia nggak guilty itu, nggak salah itu, ya karena biasa, sudah terbentuk seperti itulah hatinya, hatinya sudah menyatu dengan segala kesalahan-kesalahan yang ada, maka kacau lah orang-orang seperti ini, jadi sulit saudara. Yang kelima adalah pembentukan hati nurani karena pengaruh agama. Agama dalam hal ini saya maksud bukan kekristenan atau apa begitu ya, tapi konsep atau ajaran yang diterimanya saudara. Nah ini sangat bergantung sekali. Ada orang yang sudah diajar bahwa dia adalah yang paling hebat, yang paling benar, paling suci, paling kudus, paling segala macam dah begitu ya. Hanya karena dia terima indoktrinasi yang seperti itu diajarkan padanya, membentuk dalam hatinya, sehingga dia sudah terlatih untuk menghakimi orang sebagai orang yang salah, terlatih untuk menghakimi orang lain, cuman dia yang ke sorga, cuman dia yang suci. Ya saudara-saudara kalau ketemu rekan seperti ini di gereja atau dalam pergaulan di kantor, yang kalau ngomong maunya didengerin, gak mau ngedengerin, ya maklum. Ya, mungkin saudara bilang, lo ini orang gendek amat, kesel banget lu sama dia ini. Gak mau dengerin orang, maunya didengerin melulu begitu ya. Heran nih orang, rasa salah gak sih hatinya itu ada koreksi, gak kok sensitif amat begitu ya. Nah kita marah ya, kita jengkel, kita kesel. Saudara, hati nuraninya itu sudah dibentuk begitu. Saudara mulai membayangkan kalau orang dari kecil dibentuk sekian puluh tahun, maka terbentuklah satu life structure, satu bentuk kehidupan di dalam karakternya, di dalam kehidupannya, di dalam kepekaannya, menjadi satu ukuran yang sangat mengejutkan, yang tidak lazim dengan dunia umum. Ia menjadi orang yang spesial, dalam tanda petik spesial karena sudah dimengerti loh, bukan karena spesial luar biasa. Nah di sini kita harus berhati-hati sekali. Jadi orang-orang seperti ada orang Kristen enggak? Ada saudara. Ada di gereja enggak? Ada. Itu sebab saudara enggak usah merasa aneh kalau ketemu orang Kristen kok modelnya macam-macam. Itu sebab saudara enggak usah merasa aneh kalau ketemu orang Kristen kok iya begini yang mengecewakan. Jangan heran. Enggak tahu diri banget loh. Enggak tahu malu banget loh nih orang. Betul, ada saudara. Ya, itu satu pembentukan di dalam hidupnya. Bertahun-tahun loh saudara-saudara. Bukan sejam 2 jam itu. Ya, pembentukan itu begitu mengkristal. Sehingga menjadikan dia satu pribadi yang membuat kita jengkel, kesel begitu kali ya. Sampai dia menjadi batu sandungan dianya. Nah, saudara jangan kaget dan jangan syok. Karena itu kita perlu belajar segala sesuatu secara jelas, secara tuntas, secara ngerti, secara ilmiah, ya, terus ke dalam sehingga orang Kristen tidak terlalu gampang ngomong-ngomong sembarang begitu ya. Harus hati-hati juga ya. Nah, jadi kita perhatikan baik-baik. Yang kedua saudaraku yang kekasih, 2 besar maksudnya ya, pembentukan secara khusus. Nah saya maksud di sini pembentukan secara khusus bagi saya pertama adalah melalui pertobatan. Seseorang yang sudah menerima Kristus mengalami satu titik balik di dalam hidupnya. Ada satu kegoncangan yang dahsyat begitu ya. Yang menggoncangkan kehidupannya. Yang kita sebut pertobatan. Maka pertobatan menjadi satu titik balik di dalam kehidupannya. Untuk menjadi kehidupan yang seharusnya, yang semestinya. Sesuai dengan kehendak Allah. Nah pertobatan akan mempengaruhi perubahan kualitas daripada hati nurani. Yang jelek, yang bobrok, yang gak karu-karuan. Yang kedua saudara. Dari bagian ini adalah secara khusus pembentukan hati nurani juga automatically dipengaruhi oleh firman Allah. Jadi kalau kita sudah bertobat nggak baca firman Allah, ya repot ya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan orang bilang nih orang kok aneh banget ya. Nggak berubah loh gitu ya. Ya malas baca firman sih.
Iya kan? Dia nggak memahami firman Allah. Maka akhirnya hanya pertobatan itu dengan konsep-konsep lamanya yang dia pakai, saudara. Nah ini kan jadi gawat. Konsep hati nurani lama yang sudah rusak, yang jelek itu yang dipakainya di dalam memahami, di dalam berelasi dengan sesamanya. Sehingga orang syok di dalam memahami dia, orang syok di dalam mengenali dia. Kok ada yang model begini? Bisa. Karena tidak ada pergaulan dengan firman Allah. Maka firman Allah di dalam penggalian menjadi penting. Firman Allah itu bukan sekedar baca lepas, baca lepas, baca lepas. Ya. Saya agak tidak setuju orang yang terlalu bangga karena sudah baca Alkitab 10 atau 20 kali. Saudara. Maaf saudara. Kita bukan cuma baca Alkitab 10 atau 20 kali bolak-balik terus diwarnai tidak karu-karuan. Kalau tidak ngerti isinya buat apa? Lebih bagus saudara saya sarankan baca pelan-pelan mengerti betul-betul. Iya. Kadang-kala saya membaca Alkitab bisa berhenti di satu ayat mikirin satu ayat itu apa kok. Itu limpah sekali kok. Iya, kita mungkin perlu waktu berjam-jam untuk memikirkan itu. Nah, tapi untuk tahap permulaan bolehlah saudara sapu bersih begitu ya. Sudah sapu itu namanya kan melebar. Tahap kedua mulai mendalam dong, kan begitu saudara. Makin dalam, makin dalam, makin dalam, kan begitu. Nah ini penting. Jadi pergaulan atau memahami firman Allah itu bukan karena saudara sering kebaktian, maaf ya, bukan itu maksudnya saudara. Ya, jangan terlalu bangga karena engkau persekutuan Senin di sini, Selasa kemana, Rebo kemana, dan terus pindah-pindah. Malah bagi saya aneh begitu ya, ndak karu-karuan. Kenapa? Karena di sini ngajarin A, di sana ngajarin B, kadang-kadang bertolak belakang ngajarannya. Saudara bisa nikmatin, kan jadi aneh kan? Kenapa jadi aneh? Lah berarti kan saudara nggak punya prinsip. Iya kan? Nggak punya kontrol. Lah gimana mau menumbuh kembangkan hati nurani nantinya? Nah tentu ajaran yang saya maksud tadi bukan sekedar ajaran perbedaan yang nggak prinsip ya. Tentu yang hal-hal yang prinsip gitu. Yang saudara mestinya perlu hati-hati. Yang ketiga saudara pembentukan karena Roh Kudus. Yaitu pergaulan kita dengan Allah. Membaca Alkitab dengan kemampuan rasional pribadi. Iya, menambah knowledge kita, menambah pemahaman kita, menambah pengertian kita. Pengetahuan kita tentang Alkitab. Tetapi awas. Itu tidak tentu menjadi sesuatu bekal di dalam membentuk kita kalau tanpa pimpinan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mampu mengolah. Roh Kuduslah yang mampu menolong kita. Mengubah firman dari pengetahuan menjadi sebuah tindakan. Karena kita bisa nikmati dan bisa menyimpan di dalam hati. Ya, dan kita didorong untuk melakukannya. Itu Roh Kudus. Maka 3 prinsip pertobatan firman Allah dan Roh Kudus terus membentuk kita dalam pembentukan hati nurani, tetapi bukan sekedar secara teoritis, melainkan satu pengalaman tindakan karena kita melakukan kehendak Allah. Pengalaman tindakan karena kita hidup bergaul dengan Allah. Pengalaman tindakan karena kita berjalan dengan Allah. Maka pengalaman bertindak, pengalaman tindakan bersama Allah inilah yang membuat rohani kita makin matang. Ya, kita mulai terbentuk. Ya, kita mulai makin kokoh. Nah, disitulah nurani itu makin peka, saudara yang kekasih. Maka hati nurani itu lama-lama diperbaiki. Tapi jangan pikirnya sehari 2 hari, saudara. Jangan pikir terus setahun 2 tahun beres. Ya, baca Alkitab boleh setahun 2 tahun. Kuliah sekolah teologi, Anda sampai sarjana teologi ya, 4-5 tahun. Cukup, saudara. Tetapi dalam pembentukan pergaulan dengan Allah, wah, luar biasa. Ya, semakin banyak saya merenungkan firman Tuhan, semakin banyak saya pikirkan firman Allah. Akhirnya saya makin tidak berani lagi sembarangan. Ya, saya mesti memikirkan setiap langkah-langkah hidup saya. Akhirnya saya sadar, saudara. Saya ini belum tergolong murid yang baik ini. Karena banyaknya hal yang saya mengerti. Yang ternyata dengan jujur saya akui belum saya lakukan. Saya bergumul, saya berdoa. Saya harus katakan, Tuhan, saya ingin menyenangkan hatimu. Tetapi ternyata aku masih jauh dari apa yang aku tahu. Harusnya aku bisa kerjakan. Maka saya berpacu ke sana. Saya berdoa. Saya berharap belas kasihan Tuhan. Tapi kan saya nggak boleh bilang berharap belas kasihan Tuhan toh ya. Lalu saya diam-diam. Nah inilah namanya pergumulan saudara. Ya. Kadang-kadang saya nggak melakukan sesuatu hati nurani. Klik. Nggak benar itu. Dulu rasanya itu nggak salah. Heran saudara. Jadi kepekaan itu makin bawa kita. Nanti bukan soal dosa apa tidak dosa. Tapi baik atau tidak baik. Itu sebab dalam bagian pertama ini kita merenungkan seperti apa yang dikatakan Paulus. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Waduh. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Boleh, bukan nggak boleh. Nurani pertama itu membedakan ini dosa apa nggak dosa. Ya, itu hitam putih dulu. Tapi waktu berguna atau tidak berguna, tapi dalam kondisi sama-sama boleh, bukan dosa. Ini kan memerlukan kepekaan, saudara. Ini kan memerlukan ketajaman. Disitulah pengalaman dengan Tuhan bertumbuh dan bertambah. Hari ini saudara yang kekasih. Pada bagian pertama kita merenungkan hati nurani ini. Saudara masihkah hati nurani
yang ada pada kita itu berbunyi? Masihkah hati nurani itu berfungsi? Atau jangan-jangan dia sudah tidak berfungsi lagi? Sehingga hati nurani Anda memang mahal harganya di pasaran. Karena rupa-rupanya saudara juga ikut gitu ya. Jarang-jarang memakai hati nurani. Sehingga cukup tinggi pasarannya saudara. Hati-hati loh. Nah kalau harga hati nurani saudara itu harganya terlalu rendah sampai orang tidak mau beli. Karena dianggapnya sudah terlalu sering pakai. Berbahagialah. Jangan sampai hati nuranimu terlalu mahal harganya. Karena jarang dipakai. Maka pikirkanlah sekarang. Saudara masih enggak ya merasa, wah kok begini sih, wah enggak enak atau guilty feeling begitu ya. Nurani saudara gelisah ketika saudara melakukan dosa. Ya, penting. Atau jangan-jangan saudara justru menikmatinya. Bahaya. Karena itu, segera berdoa dan katakan, Tuhan ampuni aku. Pertanyaan yang kedua saudara. Mungkin saudara bilang, iya ini enggak boleh karena ini dosa. Tapi jangan-jangan. Pada prinsip yang Tuhan bilang boleh. Tetapi saudara salah mengambil tindakan. Sehingga saudara juga menikmatinya dan melakukan apa yang justru Tuhan tidak suka. Yang Tuhan sudah peringatkan dalam hal ini Alkitab ingatkan kita. Kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu kita harus hati-hati. Nah saudara, kita akhiri bagian pertama di sini. Kita masuki hari ini. Dengan kita merenung dua perkataan tadi. Apakah hati nuraniku masih hidup? Untuk aku takut dan tahu dan gelisah akhirnya ketika aku melakukan dosa. Atau jangan-jangan tidak. Itu berarti dia sudah mati. Harga hati nurani Anda memang mahal. Tetapi Anda murah di hadapan Tuhan. Yang kedua. Bagaimana saudara? Tentang sesuatu yang boleh. Tetapi memerlukan kebijaksanaan untuk melakukan atau tidak melakukan. Supaya jangan batu sandungan. Apakah saudara cukup peka untuk memahami hal itu? Ini menjadi pergumulan. Kiranya Tuhan menolong kita memasuki hari ini di dalam dua pemikiran itu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang boleh kami pikirkan hari ini. Biar Tuhan tolong pimpin kami dalam memikirkan tentang hati nurani ini. Supaya kami tidak terjebak kepada sistem penilaian pola dunia yang semakin kacau ini. Supaya kami boleh memiliki hati nurani dan peka. Sehingga dengan demikian kami sadar untuk tidak merugikan lingkungan kami. Mari Tuhan tolong kami. Mampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup kami masuki hari ini. Amin.